Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mendatangi petani asparagus, yaitu di daerah Cigombong, Maleber, Cianjur. Dia sudah menguasai dari mulai on farm, dari hulu sampai ke hilir tentang pertanian, khususnya di bidang asparagus. Kita ngobrol-ngobrol di sana sebentar. Yuk lanjut. Truth is, I'm a mess, just trying to get by. But I still got fight. But I still got bite. It's about to be my time. I'm working on it. Cause I want moves like whoa, hella style. Ya, di sini saya ditemani dengan Pak Yasir selaku tokoh tani di kampung Cigombong, daerah Maleber. Beliau seorang petani di bidang sekarang asparagus ya Pak? Asparagus. Ya, alhamdulillah sudah mulai menguasai dari dulu. Ini bincang dulu Pak. Maaf diganggu bos nih. Bapak kan. Apa sebelumnya mungkin saya mau tanya-tanya terkait dengan latar belakang Bapak sebelumnya. Apakah Bapak dulu itu di bidang pertanian atau misalkan sebelum di pertanian ini di bidang apa dulu kok jadi langsung di pertanian malah sudah menguasai dari dulu gitu. Saya pernah kerja di Jakarta. Iya. Saya di ekonomi kan, ekonomi ya, di pemasaran. Sekarang jadi petani karena mungkin untuk kedepannya kan, kalau kita jadi pabrik ya, terus-terusan pasti pas pensiun itu suka bingung mau ngapain. Benar. Kalau saya sebelum nanti masih tua terus tidak tahu mau ngapain ya, mungkin sekarang tuh sudah tinggal di desa dan mulai berusaha sehingga pas usia pensiun pun kita udah bisa makan hasilnya. Tidak dari nol kita. Mengapa Pak jadi pas begitu awal kan di pabrik ya? Kok berpikiran buat di pertanian gitu, enggak di peternakan atau misalkan perikanan atau gimana gitu? Mungkin karena orang tua saya juga petani. Oh iya. Saya juga dari Tasik kan ya, petani padi. Dan petani itu emang biasanya dengan peternakan. Untuk saat ini saya masih ini aja di pertanian ya, belum untuk peternakan karena belum ada kesempatan dan saya jadi peternakan. Kalau kedepannya sih ada rencana mungkin ke kambing lah kan. Mantap, mudah-mudahan bisa terintegrasi dengan pertanian. Amin. Berarti Bapak kurang lebih bertani sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa? Kalau petani itu dari 2012 kan? 2005 ya? 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. Jadi kalau dulu itu pas lulus sekolah, saya di Jakarta kerja ya kan, hampir berapa tahun, 2002 sampai 2012 itu langsung tani. Dan ternyata jadi petani itu enak gitu, lebih kan Cianjur ya, lebih dingin, terus bisa. Kalau di Jakarta kursinya terus sendiri kan, panas. Iya benar. Kita mungkin bisa meningkat dari segi penghasilan, ini Jakarta besar ya kan, tapi kan yang kita kan makan yang lebih enjoy. Benar. Berarti kalau misalkan yang Bapak rasakan dari penghasilan bertaninya Pak, emang lebih kecil itu dari penghasilan pas waktu Bapak bekerja itu? Kalau sekarang alhamdulillah udah sebanding kan. Ya. Kalau misalkan kedepannya untuk teman-teman yang mau pergi ke petani jangan takut lagi. Kalau kita bisa menguasai pasarnya, ya kan? Karena kan kedelai itu biasanya di pasar. Ya. Kalau kita bisa menjual sendiri, ya pasti kita harganya akan bawah. Nah, untuk petani-petani itu kalau bisa sebelum malam itu harus buka pasar dulu. Bukan yang ini jangan malam dulu, tapi tahu pasarnya tahu dulu.
kontrak harga dengan bayarnya kan, itu enak. Jadi kita harganya bisa stabil. Kalau saya kan sekarang fokus di asparagus ya, Iya. karena asparagus masih sedikit petaninya kan. Mungkin di wilayah Paket baru saya kali ya. Oh, daerah Pajak sini ya. Belum ada lah ya. Berarti pesaing masih sedikit ya. Insya Allah paling Lembang itu dari Lembang ya. Nah, pas begitu Bapak awal tani dulu tahun 2015, langsung terjun bertani apa, Pak? Saya awalnya fokus di brokoli. Brokoli ya. Brokoli sampai sekarang juga masih brokoli. Brokoli itu lumayan ya harganya masih stabil ya. Tapi brokoli itu sekarang itu bagi pandemi ya pernah menjadi terlalu apa namanya terlalu over ya produksinya. Jadi kalau dulu itu masih tahun awal-awal saya bertani itu masih belum terlalu banyak yang tanam brokoli. Kalau sekarang tuh udah banyak ya. Jadi pas bulan Mei tahun kemarin itu lumayan harganya di bawah dari dulu. Nah saya ya kan harus gimana ya jadi biar si sayuran itu biar yang sekarang gua harganya tidak terlalu di bawah. Makanya harus bisa punya produk yang diunggulkan. Dulu saya unggulannya brokoli, nah kalau sekarang saya asparagus. Tapi brokoli masih ada, jadi tidak ditinggalkan. Nah, berarti kalau misalkan dulu sendiri pemasaran Bapak tergantung ke bandar atau misalkan mitra sama koperasi atau udah mulai memasarkan sendiri, Pak? Untuk sebelum pandemi saya kerjasama dengan gudang ya, ada gudang di sini yang kirim ke Dian, Hero ya. Tapi pas begitu barang banjir tetap aja mereka kan pemakaian kan terbatas ya. Oh iya benar. Kita oversupply. Jadi mau tidak mau kalau kita tidak punya pasar yang bagus ya kita dijual ke lokal ya kan. Iya. Berarti kan yang harga yang bagus kan ke poly market Iya. Nah, selama Bapak bertani mungkin lebih sulit untuk cari pasar atau misalkan langsung turun budidayanya Pak on farm-nya? Yang lebih sulit cari pasar. Cari pasar. Karena kan kadang-kadang yang cari barang tuh banyak, cuman pembayarannya yang susah Iya, gitu kan. benar. Dari payment ya Pak. Iya. Yang cari barang tuh banyak, cuman biasanya itu begitu bayaran jadi masalah. Ya bukan rahasia lagi di sini banyak petani yang uangnya tidak kali dari yang beli. Jadi itu udah ya mungkin itu suatu permasalahan ya. Hanya kan hari tadi saya bilang kan kayak dulu pasarnya dulu, pasarnya udah ada, kita udah kalau bisa teknologi lah dengan pasarnya itu kan. Ada berapa nih? Tapi petani juga harus menguasai manufakturnya. Nah, kan biasanya kan ada spek-spek tertentu ya buat target market ya kan. Makanya Ada grade-nya Pak. Benar. Berarti kalau misalkan dari on farm-nya sendiri Pak, terbilang sulit mana sih Pak? Bentar. ya, Terbilang sulit mana antara brokoli atau misalkan asparagus? ya kalau terus itu sama aja. Tapi kalau asparagus kan lebih simpelnya kita hanya sekali tanam. Jadi langsung panen. Ya, cuman jadi si asparagus itu sekali tanam bisa panen bisa pakai 5 tahun. Asparagus itu Ya, tetapi kan harus dirawat juga. Iya benar. Jadi dalam perawatan lebih pakai asparagus. Tetapi dari tanam sampai panen setahun kan. Lama Jadi, juga ya. Jadi kan makanya saya kan sekarang masih menanam kayak brokoli, sawit, ya, kol merah. Karena kan pas begitu tanam asparagus tidak langsung bisa dipanen. Benar. Iya. Kita sekarang masih dalam karena ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa semuanya asparagus. Amin. Nah, tadi terkait dengan pemeliharaan budidaya tanaman sendiri ya Pak.
Kalau misalkan tadi Bapak bilang brokoli dan asparagus lebih ringan perawatannya asparagus. Ya. Nah, sekarang lari ke dari mulai pemupukan, terus sekarang apa sih penyemprotan pestisida. Nah, dari penyemprotan pestisida sendiri Pak, interval berapa kali seminggu perbandingan antara asparagus dan brokoli? Kalau asparagus terus saja, Ya. saya organik kan ya. Organik, mantap. Dia juga punya dari bisa sayuran. Iya. Terus selama ini saya belum pernah memakai dan yang dipanen itu apa ya tunasnya ya. Jadi begitu keluar udah mencapai ukuran dipanen. Jadi yang penting itu pemupukan aja. Benar. Kalau pemupukannya sendiri itu biasa pakai kayak NPK, Tidak pakai sampah sayuran. asparagus itu Ya. Sayuran. bisa lebih hemat ya Pak ya? Iya. Benar. Tapi ya juga baru tahu 2 tahun ini lah. Ah. Belum terlalu lama. Mudah-mudahan depannya bisa menjadi produk unggulan Cianjur. Amin. Nah kalau misalkan dari segi manfaatnya sendiri Pak, asparagus itu untuk apa? Untuk asparagus manfaatnya itu banyak ya. Pelanggan saya yang dari Kalimantan untuk biar darah itu lebih lancar katanya. Jadi ada pelanggan mempunyai orang tua yang sakit dan harus cuci darah. Nah, bicara ke dokter itu makan asparagus. Saya juga sudah nyatakan itu sebagai superfood ya, asparagus itu. Yang lain-lainnya bisa di sendiri di Google. Insya Allah kayak manfaat, terutama untuk kolesterol itu sangat bagus. Itu aja kali yang bisa saya itu. Wah, ternyata banyak sekali ya Pak manfaat asparagus sendiri. Nah, tadi kan manfaatnya sudah disebutkan. Sekarang pastilah yang namanya kita budidaya atau misalkan sudah menguasai pasar pertanian, yang diutamakan itu yang dilihat adalah margin. Nah, sekarang perbandingan marginnya sendiri Pak antara Bapak bertani dan memasarkan brokoli dengan asparagus itu selisihnya berapa persen? Lebih tinggi margin brokoli atau misalkan asparagusnya Pak? Ini marginnya emang lumayan besar dari asparagus. Tapi yang ditakutkan petani itu karena setahun itu kan ya Kang, setahun itu kita Kosong ya? kosong dulu ya. Tapi kalau setelah setahun itu marginnya bisa dikatakan bahasa BEP ya, BEP-nya gitu kan. BEP itu paling sekitar 6 bulan modal udah balik. Setelah itu keuntungan semua. Ya kan? Jadi kan kita nih bertanam nih, ya kan? Tanam setahun nunggu setahun. Nah sudah tahun bisa panen. Nah itu 6 bulan udah bisa. Begitu. Iya. Nah kalau misalkan budidaya asparagus sendiri Pak, itu dalam waktu 6 bulan kita bisa balik modal kembali. Itu minimal kita harus Tahun kedua. Oh tahun keduanya. Berarti kita harus budidaya itu berapa tanaman? Atau misalkan berapa luasan gitu? Luasan. Saya itu ada sekitar yang sekarang ya udah 2000 meter. Dan lagi sedang pengembangan lagi ya. Karena udah dijanjikan nih. Iya. Kalau dengan brokoli itu untuk saat ini ya, Iya. ada sekarang per hari ini tanggal 27 ya. 28 Januari. Memang harganya kan lagi agak di bawah brokoli itu. Brokoli bisa dikatakan karena tidak stabil lebih mendingan asparagus. Asparagus ya. Kalau untuk nominal itu karena brokoli itu kan fluktuatif ya. Benar. Ya, Iya. fluktuatif. Jadi sekarang itu emang si petani itu jangan takut dengan harga ya. Yang penting tanamannya bagus. Benar. Kita jangan mikirin harga, tapi
hasil budaya kita harus bagus gitu kan. Kalau kita tanamannya bagus, misalkan kol ya kan, kol itu kita bisa mencapai misalkan 5 kilo gitu kan, harga 5.000 kan, betul nggak? Iya benar. Tapi kalau harga mahal tapi tanamannya jelek, cuma kan, harga mahal tapi maksudnya kecil ya. Tapi untuk asparagus karena masih banyak tadinya masih stabil. Saya jual itu sekitar 70.000 70.000 ya per kilo ya. Mantap. Kalau misalkan dari margin sudah jauh ya Pak selisihnya. Nah sekarang mungkin yang penasaran, sering dengar atau misalkan udah punya asparagus, mau itu beli atau dari mana, bingung Pak buat pengolahannya, dimasaknya, dikonsumsinya lebih bagus konsumsi mentah, atau misalkan ada saran nih dari Bapak, asparagus bagusnya diolah dikonsumsi secara gini. kalau yang bagus itu emang masih mentah, Masih mentah? jadi si kandungannya belum berkurang lah ya. Oh, benar. Asparagus itu rasanya manis kan, kalau Iya. yang udah manis ya. Tapi kadang-kadang kan orang itu lebih senangnya dimasak dulu. Benar. Itu mah bisa lihat banyak di YouTube lah menu-menu yang ini. Tapi kalau saran saya sih mendingan di mentah. Mentah ya? Ya, kalau nggak di jus itu enak. Di jus? Iya di jus. Jadi di jusnya emang asparagus nggak usah pakai tambahan apa-apa? Bisa aja. Itu rasanya manis dan tidak ada bau sayuran. Benar. Cuman kalau efeknya makan asparagus, ya jadi jangan yang kaget ya kalau misalnya kita kasih asparagus, misalnya Iya. itu kalau kita kencing itu agak bau itu, agak bau menyengat itu kan dari kandungan asparagus sendiri. Berarti kalau misalkan tadi menyangkut sama apa manfaatnya sendiri, ada buat mengobati ginjal atau gimana kalau misalkan seperti itu? Oh iya, tadi kan yang teman saya yang Kalimantan itu pelanggan, jadi ayahnya itu sakit, harus sering cuci darah. Nah, dia disarankan dokter harus cuci asparagus. Jadi banyak manfaat dari asparagus itu. Ya bisa buat kanker bisa, terus buat kronis bisa. Bisa ini sendirilah itu mah mata tulis di Google. Benar. Saya tidak akan terlalu bahas di sini gitu. Nanti akan banyak yang tertarik. Benar. Nah sekarang kan mungkin Bapak yang sudah mulai menguasai lah. Udah berapa lama sih Pak? Di asparagus? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya. Oke. Kalau misalkan ada yang nonton video ini terus tertarik buat pesen, bisa langsung pesen ke Bapak? Bisa. Caranya misalkan Bapak punya buka toko sendiri, online shop atau toko offline shop gimana? Sebetulnya kalau asparagus saya sekarang jualnya online Online. Di mana Pak itu? di Shopee yang Oh, itu. Shopee. Iya. Kalau yang di Tokopedia saya belum upload itu. Kalau di Shopee aja, karena di Shopee aja ordernya udah banyak. Jadi saya kan lahannya masih baru 2000 meter ya. Iya. Sudah batas produksinya. Bisa dicek di toko saya di Shopee, Abon Pak Haji. Abon Pak Haji. Ya, itu ada produk-produk teman-teman UMKM dari daerah Panas banyak. Oh, iya. Jadi bukan cuma produk saya, ada produk-produk dari teman-teman yang bikin abon, yang bikin keripik. Kalau sayuran punya saya, tapi yang lain-lain saya kan ibaratnya membantu teman-teman UMKM di Panas lah untuk memasarkannya. Iya benar. Nah kalau misalkan itu kan dari online shop ya Pak. Kalau misalkan ada yang berminat datang langsung ke tempat Bapak atau misalkan selain beli juga pengen sharing-sharing tentang pertanian khususnya asparagus, apakah bisa atau enggak? Boleh. Main aja ke tempat kita ya. Kita ada kelompok tani kan, Ya. kelompok tani Palem di Malaysia ya. Bisa bergabung dengan saya dan teman-teman. Kalau untuk sharing ataupun ada pengen belajar, silakan. Kita terbuka. Dan kita kebanyakan tuh petani-petani milenial kan. Mudah-mudahan bisa saling tukar pikiran lah. Amin. Nah mungkin Pak sebelum video ini saya tutup, Bapak ada closing statement dulu buat para petani-petani milenial dan juga petani-petani yang ingin bergelut di bidang sayuran atau misalkan yang bidang asparagus terutama.
Ya untuk teman-teman petani di pandemi ini harus tetap kita semangat ke kebun ya, karena kita itu sebagai garda terdepan. Kalau petani udah tidak ada yang ke kebun, nanti bagaimana kondisi pangan kita kan terganggu. Terus intinya petani itu kita harus siapkan pasarnya dulu. Pasar banyak, tapi yang jelas pembayarannya, terus harganya. Tapi kita juga harus bisa punya barang yang bagus. Di on farmnya jangan sampai kita minta harga tinggi, tapi kalau kita boleh. Jadi ibaratnya on farm dan pemasaran itu harus sama-sama dikuasai. Sinkron ya Pak ya? Kalau bisa itu kita berkelompok. Untuk petani-petani milenial jangan takut, ya kan? Kalau kita tidak ada yang punya pertanian, siapa yang akan menguruskan perjuangan kita sebagai petani? Jangan Betul. takut, karena petani itu selain untuk pribadi, tapi untuk masyarakat banyak itunya yang dihasilkannya. Nah, dan mudah-mudahan jadi ibadah lah. Jadi bukan cuma hanya mencari nafkah, tapi ibadah juga. Itu aja kali kan. Siap. Terima kasih Pak Yasir. Nah, mungkin saya dapat menyimpulkan bagi petani milenial sendiri, benar tadi kata Pak Yasir, harus berkelompok. Kalau misalkan kita solo fighter itu susah ya Pak. Susah. Apalagi sekarang subsidi mulai sulit. Iya. Terus kalau misalkan ada bantuan dari Alsintan, dari dinas-dinas pertanian terkait kan ya harus ada kelompok tani sendiri. Nah, jadi benar dari hulu ke hilir bidang pertanian harus dipegang oleh petani-petani milenial ya Pak. Salam dari saya dan Pak Yasir dari Pacet Cianjur. Sukses petani Indonesia. Sukses.